biasanya orang itu masih meminta pahala, masih takut neraka, masih mengharap surga. Betul kan seperti itu? Artinya ibadahnya tidak ada ikhlasnya. Karena pada hakikatnya Muhammad juga yang ibadah, bukan kita. Mampukah kita beribadah tanpa ruh? Tidak mampu. Maka ruhlah yang sholat, yang disolatkan badan jasmani. Kan sering ini pelajarannya. Yang berwudu badan rohani, yang diwudukan badan jasmani. Lalu kita sholat untuk apa? Ketika sudah kita mengesahkan bahwa yang ada, yang bergerak, yang berdiri, yang rukuk, yang sujud hanya Allah, kita hanya mencari ridhonya saja. Tidak bisa. Artinya keberkahan hidup akan masuk ke dalam diri kita ketika kita dalam keadaan kosong. Yang dikatakan tanpa huruf, yang dikatakan tanpa suara, puncaknya kesadaran bahwa kita kosong. Kita ini hanya menampilkan sandiwara saja. Hidup di dunia ini kan nanti berganti juga ke anak-anak kita, ke cucu-cucu kita. Kenapa menghadapi dunia ini kok begitu sedihnya? Kehilangan suami sedih, kehilangan istri sedih, kehilangan sandal sedih, bukan main. Dicari satu masjid, besok kehilangan uang, harta kekayaan, apa yang disayangi, mudah sedih. Tapi ketika kehilangan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah terpikirkan. Hidup ini kalau tidak diridhoi Allah, sia-sia aja. Hidup ini mau apa kalau tidak diridhoi Allah? Pengen kaya, Allah segerakan. Ya. Pengen jabatan yang nyaman, Allah segerakan. Tapi itu merupakan hukuman supaya jauh daripada Tuhan. Ya. Orang kehilangan uang sedih, kehilangan ridhonya Allah Ta'ala tidak pernah terpikir. Yang penting uangku banyak, yang penting jabatanku mapan, yang penting keinginanku kabul. Ya, mau disenangi Tuhan, mau ndak urus. Ini yang bahaya, karena hatinya sudah mati. Hidupmu itu untuk apa kalau tidak diridhoi Tuhan? Sedang engkau ini loh, adanya dirimu itu menampilkan sifat ketuhanan. Engkau dikirim ke dunia ini untuk menjadi khalifah, mimpin. Kalau dirimu saja tidak bisa engkau pimpin, bagaimana engkau mimpin keluargamu? Di dalam keluarga engkau tidak bisa menjadi panutan, bagaimana engkau mengharapkan anak istrimu menjadi baik? Ya? Maka kepala rumah tangga ini tidak cukup hanya untuk mencukupi kebutuhannya saja. Tidak cukup seperti itu. Kalau anak istrinya tidak sampai selamat nanti di akhirat, maka akan diseret ke neraka juga. Artinya apa? Islamnya indah, Nas. Main-main. Waktunya sholat, waktunya maksiat. Ya. Tadi saya katakan, maksiat itu tidak usah jauh-jauh. Ketika engkau merasa ada diri, ya, engkau merasa ada diri, artinya apa? Semaunya engkau memakai dirimu, itu maksiat. Saya katakan, ya, sering ini saya utarakan supaya apa? Tidak terulang lagi. Waktunya ini untuk ibadah, akhirnya dipakai untuk yang tidak bermanfaat. Tidak pernah tafakur, ya, musyahadatil wujudnya loss. Melihat kemana-mana yang dilihat penampilan ciptaan Tuhan saja.
Nggak ada di hatinya Tuhan. Banyak lalainya. Bagaimana ini? Tidak ada syukurnya, mengeluh terus hidupnya. Apa arti makna kehidupannya kalau seperti itu? Di dalam agama ini kan inginnya kita selamat, ya. Maka perhatikan hatimu, ya. Nggak usah muluk-muluk ibadah. Akhlakmu dulu, hatimu dulu perbaiki. Maka Allah akan menuntun ibadahmu. Karena manusia bisa beribadah karena ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Pentingkan hatimu, jangan penampilanmu, ya. Cantik-cantik kalau polesan aja percuma. Dipoles cantik ya, lama-lama 60 tahun ya peot juga. Hatimu itu loh, hatimu mau gagah, mau tampan, hatimu bukan tampilanmu. Karena di sini sering saya katakan bahwa kenapa saya mengulang pelajaran, supaya saya melatih kesadaran, ya. Kita kalau punya mobil, kalau kita mengendarai kendaraan kita tanpa kesadaran, celaka. Artinya apa? Jasadmu ini mau dibawa kemana? Ya. Dikatakan kalau ke dalam kubur, kalau badan kita sampai hancur, tanda itu su'ul. Artinya apa? Ketika hidup, tubuh sering dipakai untuk maksiat. Nggak dipikir ya ini. Setiap hari kita melihat orang dikubur, yakin kita, setiap kita jalan ke kuburan kita melihat orang dimasukkan ke liang kubur. Tapi kita tidak pernah terpikir untuk menyiapkan bekal kita nanti di kehidupan selanjutnya. Tidak pernah terpikir seperti apa ini. Ya. Maunya mikirkan hidup sekarang saja. Hidup ini untuk bekal kita menanam kebaikan. Ya. Pantas saja orang kalau hatinya mati, dia menjadi pasif. Ya, pasif itu apa? Cuek. Cuek bahasa Jakartanya apa? Lolo gue. Nah, ya, artinya dia melewatkan hari-harinya sia-sia. Ya. Akhirat itu sangatlah panjang. Kenapa kita merasa santai, merasa tenang, selalu di zona nyaman, tanpa kita memperbanyak amal ibadah kebaikan? Kenapa? Karena itu tadi saya katakan, tidak kenal Tuhannya, banyak lalainya, banyak mengeluhnya. Itu sebabnya. Punya Al-Quran hanya dibaca, hanya senang mendengar. Al-Quran dimuliakan, tapi tuntunannya, ajarannya tidak pernah kita pakai. Artinya kita hidup di dunia seakan-akan seperti, mohon maaf, kita mempunyai sifat syaitan, kita mempunyai sifat hayawan. Pantas hancur lebur di alam kubur, pantas diazab. Seperti itu. Tidak pernah terpikir ini. Nanti di akhirat tuh dipikir, kenapa rezeki yang sudah Allah jamin kok kita ini malah terbalik, selalu memikirkan yang Allah jamin. Rezeki sudah Allah takar, rezeki sudah Allah jamin. Kenapa kita yang ribut, tinggal menjemput? Kalau ada masalah dengan rezeki, berarti ada masalah dengan hubunganmu dengan Tuhan.
Kan seperti itu. Mau baik ya diperbaiki silaturahmi dengan Tuhan. Hidup ini sederhana kalau kita selalu berserah diri. Di dalam rumah tangga selalu memahami, ya. Di dalam rumah tangga selalu mendengarkan, selalu membantu, saling pengertian, tidak mendikte. Suami istri itu kalau sudah seperti itu, keluarganya akan tentram, tenang, ya, tidak menuntut di luar kemampuan. Istrinya tidak mau tidak mau masak, harus dituntut masak yang begini, yang begitu. Kemampuannya nyayur asam, ya, suaminya pengen masakan Cina, kan tidak bisa. Suaminya bekerjanya gajinya sekian, maunya yang tinggi, ya kan seperti itu. Jadi hidup ini, ya, harus selalu bersyukur, ya, saling memahami, saling mengerti, jangan dikte, jangan menuntut, ya. Bersyukur sama Tuhan, ya. Setiap gerakmu itu loh, langkahmu itu loh, engkau isi dengan ibadah atau kubur, kan seperti itu aja. Tampilanmu di dunia ini seperti apa? Tampilan kita ini di hadapan Tuhan seperti apa? Seperti manusia atau seperti yang kita tuhankan? Karena berhala hakikatnya ada di dalam diri kita. Apa yang kita senangi dan tidak mau kita rubah, itulah berhala kita. Kan sudah tahu kelemahan masing-masing di mana, artinya itu yang dipuja. Sudah tahu marah itu tidak boleh, marah itu dibenci Tuhan, tapi sukanya marah-marah. Artinya dia memelihara berhalanya di dalam hatinya, berarti tidak mau dekat dengan Tuhannya. Ya, tinggal difikirkan aja, ditafakuri, hidup mau seperti apa kirang? Mengikuti kesenangan kita atau mengikuti Tuhan? Itu aja. Kalau ngikuti Tuhan, Al-Quran tuh pakai, nggak boleh menjolimi diri sendiri, ini malah menjolimi orang lain, kan seperti itu. Banyak masalah sekarang, banyak orang bunuh diri, dikira selesai, maka itu awal dari masalah yang sangat besar sekali. Seperti itu. Kembalikan dirimu itu loh, setiap sepertiga malam. Ini kuncinya, ini jalur tol ketuhanan. Sepertiga malam itu bagaimana cara kita mencapai keheningan. Inilah masalahmu, bebanmu, pikiranmu, impianmu, ambisimu, lepas semua di sepertiga malam. Baru engkau bisa merasakan yang namanya hening. Hening itu kan semua terkabul. Hening itu kan semua terwujud. Nggak usah minta-minta kayak anak kecil. Minta-minta kayak nggak percaya sama Tuhan. Kalau waktunya dikasih. Mau ngerengek. Katanya maha mendengar, maha melihat. Masih meragukan. Berarti imannya masih dipertanyakan. Dan seperti itu. Okay. Karena waktu terbatas, ada anak-anak kecil, kami cukupkan sekian. Pada intinya saya pesan, kalau tidak mau hati kita mati, tolong yang pertama jaga kesadaran Tuhan. Yang pertama selalu ingat Tuhan selama 24 jam. Caranya bagaimana? Caranya mudah. Nurun ala nurin. Yang memandang itulah hakikatnya, keberadaannya itu sendiri. Nur memandang nur. Nur, ruh yang mempunyai daya melihat. Yang dilihat siapa ya? Alam semesta. Hakikatnya nur juga kalau. Kenapa ya kita ini susah ingat Tuhan? Mana engkau palingkan
wajahmu, disitulah kenyataan Tuhan. Kenapa? Banyak lalainya. Itu yang pertama. Ya. Terus yang kedua, banyak bersyukur. Jangan mengeluh. Syukuri, masih hidup nih, nah syukuri. Ya. Yang ketiga, berserah diri. Berserah diri itu secara totalitas. Tuhan maunya apa, ikuti. Jangan Tuhan disuruh mengikuti kemauan kita, terbalik. Selanjutnya, jaga hatimu agar selalu bersih di dalam 24 jam. Bisa. Kalau tidak suka sama orang, singkirkan rasa tidak suka itu. Benci orang, singkirkan. Karena itu halat penghalangmu dengan Tuhanmu. Apapun itu. Dan yang terakhir, saya pesan bahwa murid harus sadar diri. Kita selalu bersama Tuhan. Harusnya kita malu. Kita ini jadi hamba selama ini tidak pernah malu sama Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan maunya kita baik, memancarkan sifatnya. Tapi yang kita pancarkan apa? Sifatnya syaiton, sifatnya haiwan. Tidak malu kan kita sama Tuhan. Maka malu ini sebagian daripada iman. Orang malu karena tahu keberadaan dirinya. Jangan merasa hebat, berarti mempermalukan Tuhan. Karena Tuhan yang hebat. Merasa alim berarti mempermalukan Tuhan. Karena Tuhan yang alim, yang punya ilmu Tuhan. Kita ini apa sih? Makanya saya katakan, Tuhan itulah yang maha alim. Manusia nggak ada alim-alimnya, ya Allah. Makanya tadi saya katakan besorban gin 7 lapis. Kalau ndak ada ruhnya bisakah ngajar? Ndak bisa. Intinya jangan sombong, ya. Sadar diri. Kita ini hamba, Janganlah semaunya hidup di hadapan Tuhan, ndak tahu malu. Diberi rezeki ndak pernah bersyukur, ya tak? Giliran susah nyari, giliran seneng lupa, aduh. Giliran susah aja nangis-nangis, aduh, ya seperti itu. Tuhan ini kan setia, sayang sama kita. Setiap hari dikhianati, setiap hari dizolimi, setiap hari tidak diperhatikan. Tuhan tetap sayang sama kita. Bagaimana kita menyikapi sekarang? Sadar. Perbaiki adabmu dengan Tuhan. Maka Tuhan akan memperbaiki kehidupanmu. Jangan semaunya hidup. Diberi sakit sedikit aja ngeluhnya 7 turunan. Ya Allah. Untuk ditegur, kamu tuh lo dulu sehat lo ndak pernah bersyukur. Ini tak kasih ini nah sakit, tak kasih susah itu supaya kamu syukur tak. Kamu tuh memerlukan aku, kata Tuhan. Kamu tuh lemah. Kok kamu sombongmu nauzubillah. Firaun itu nah sombongnya sampai 7 setan. Sampai mengaku menjadi Tuhan. Kaya raya ndak pernah sakit, akhirnya menuhankan dirinya sendiri. Ya itulah. Itu pesan saya. Mudah-mudahan esok kita menyongsong tahun yang baru. Saya harap kita mempunyai keimanan yang lebih baik lagi, mempunyai adab yang lebih baik lagi. Semoga Allah selalu mengampuni kita.
Semoga Allah memberikan keselamatan, kesehatan, keberkahan di dalam hidup kita. Semoga Allah memperbaiki kehidupan kita. Semoga Allah menjaga iman, Islam, takwa, istiqomah kepada kita sampai akhir hidup kita dengan penutupan husnul khotimah. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Sebelumnya kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Kalau ada salah memang dari hamba, ada benarnya hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta halal, minta ridhonya dunia akhirat. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arzil adim. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arzil adim. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arzil adim. Terima kasih. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.